Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Mari mendoakan di antara kita. Jawablah. Kalau ada salam jawab apa coba? Jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini Ananda dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajarnya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10 dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini kami akan belajar. Semoga ilmu yang kami terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Nah, sebelum dimulai belajar, sudahkah Ananda melakukan pembiasaan salat duha dan murojaahnya? Jika belum, jangan lupa untuk salat duha dulu ya. Setelah itu, Ananda siapkan alat tulis yang Ananda butuhkan untuk belajar. Siapkan bukunya, alat tulisnya. Ya, siapkan sendiri karena Ananda sudah kelas 3, Ananda harus mulai belajar mandiri, belajar sendiri, apa-apa dikerjakan sendiri. Apalagi yang bisa Ananda kerjakan. Jika Ananda kesulitan, barulah Ananda bisa minta tolong kepada orang tua, kakak, atau siapapun orang dewasa yang ada di sekitar Ananda. Dan jangan lupa untuk mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, kita mulai belajar. Hari ini kita akan masuk ke tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan Ananda buka bukunya. Sebelumnya nih, di tema 2 ini di judul halaman depannya itu apa ya? Yang ini apa coba? Menyayangi tumbuhan dan hewan. Apakah Ananda sudah menyayangi tumbuhan dan hewan? Gimana sih caranya tahu kalau kita menyayangi tumbuhan dan hewan? Ya, kita menyayangi tumbuhan dan hewan itu dengan cara memeliharanya, merawatnya, tidak menyakiti. Ya, nah mungkin di beberapa rumah Ananda ada yang bundanya itu merawat tanaman. Nah, itu berarti salah satu contoh bahwa bunda itu menyayangi tanaman. Atau ada juga Ananda yang memelihara hewan. Nah, itu berarti contoh bahwa Ananda itu menyayangi hewan. Nah, kalau misalkan Ananda melihat binatang atau tumbuhan di sekitar sekolah, misalkan lingkungan rumah yang bukan di halaman rumah Ananda, nah apa yang Ananda lakukan? Ananda tidak perlu mengganggu, misalkan ada kucing lewat nih, terus Ananda ganggu kucingnya. Nah, itu tidak boleh ya, berarti Ananda tidak menyayangi hewan. Biarkan saja, kucingnya kan tidak mengganggu Ananda. Atau ada lagi nih, misalkan Ananda lagi jalan-jalan, terus lihat ada bunga, ada daun. Ananda suka bunganya cantik, lalu Ananda petik. Lah, nggak boleh ya, karena itu salah satu kalau Ananda tidak menyayangi tumbuhan. Kan tumbuhan juga makhluk hidup ya. Jadi mereka juga berhak untuk hidup. Jadi Ananda walaupun itu misalkan di jalan, ya biarkan saja. Kan jalannya juga jadi indah, toh tidak mengganggu Ananda. Kecuali kalau misalkan seperti rumput-rumput liar.
yang biasanya ada di hutan, atau misalkan rumput liarnya itu mengganggu akses jalan misalkan. Nah, itu boleh yang namanya dibersihkan begitu. Ya. Nah, kita lanjut ke subtema 1 ya. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuh. Tadi kan temanya itu menyayangi tumbuhan dan hewan. Menyayangi tumbuhan dan hewan itu pasti kenapa sih? Kita harus menyayangi hewan dan tumbuhan, berarti ada alasannya dong. Nah, alasannya itu terjawab di subtema 1. Salah satunya itu ada manfaat bagi kehidupan manusia. Ada yang tahu nggak manfaat tumbuhan bagi manusia? Ada, bisa menjadi bahan pangan ya untuk manusia. Seperti tumbuhan itu sayuran, berarti sayuran itu bisa juga dimakan sama manusia, atau yang dijadikan kursi, lemari, apalagi ya. Meja belajar Ananda itu kan dari kayu. Kayu dari mana? Dari tumbuhan. Bermanfaat kan bagi manusia, dan banyak lagi ya. Tuh, berarti tumbuhan saja membantu kita membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah gitu. Betul? Nah, di subtema 1 ini, pembelajaran 1, tujuan pembelajarannya itu Ananda dengan memperhatikan tanda baca, Ananda dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Lafal itu gerak bibirnya, misalkan kalau A ya A, kalau O ya O, begitu. Itu lafal. Lalu yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, Ananda dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Jadi, Ananda bisa mencari tahu nih isi dari dongeng yang Ananda baca atau dibacakan oleh orang tua, Ananda dengar, apa sih isinya, begitu. Lalu, dengan mengamati penjelasan Bu Guru, Ananda dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Nanti kita juga akan belajar sifat pertukaran pada penjumlahan. Apa sih sifat pertukaran itu? Tunggu terus, nanti Ibu jelaskan. Selanjutnya, dengan mengamati penjelasan Bu Guru, Ananda dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nanti setelah Bu Guru jelaskan, Ibu Guru kasih soal supaya Bu Guru tahu Ananda itu sudah paham atau belum. Selanjutnya, Ananda dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Nanti kita juga akan bernyanyi. Ya, bernyanyi lagu Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Nah, itu tujuan pembelajaran hari ini. Di halaman 1 itu kita baca tuh, di bawahnya ada teks bacaan. Ibu tampilkan di sebelah ya. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Coba Kak Ananda bayangkan jika tidak ada tidak ada tumbuhan di sekitar kita, apa yang akan terjadi? Pasti banyak terjadi banjir, tanah longsor, itu akan terjadi. Karena apa? Karena kalau ada tumbuhan, semua itu setidaknya akan tertahan oleh akar pohon. Kalau tidak ada tumbuhan, ya itulah yang akan terjadi, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Kan itu salah satu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Gitu. Kita lanjut ke halaman 2, pembelajaran 1. Di situ, ayo membaca. Nah, Ibu Guru akan membacakan sampai ajak si pohon apel ya. Kalian perhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi Ibu bagaimana. Di sini, dongeng
Nih, bacalah dongeng di bawah ini dengan nyaring dan lafal yang tepat. Nanti Ananda juga bacanya dengan suara yang lantang ya, suara yang keras. Dan bilang ke ayah atau bunda, ayah, bunda, aku mau baca dongeng. Tolong dengarkan sebentar ya, dan koreksi jika aku ada salah. Begitu. Siap? Oke. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong-motong sabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa berikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Tadinya mau dibaca cuma setengah, akhirnya dibaca full ya. Begitu. Nah, sekarang Ananda coba untuk membaca dengan suara lantang di hadapan ayah, bunda, adik, atau kakak, boleh. Gitu. Nah, jika Ananda perhatikan itu di teks bacaannya ada tanda titik dan tanda koma. Ada tanda titik dan koma. Apa sih bedanya tanda titik dan tanda koma ini dalam satu bacaan? Tanda titik ini dimaksudkan untuk jika kita sedang membaca itu, kemudian pembaca berhenti sejenak, lalu mulai melanjutkan kalimat berikutnya. Atau tanda titik ini kita mengetahui bahwa itu adalah kalimat terakhir atau mengakhiri sebuah kalimat. Itu pasti ada tanda titik. Terus tanda koma apa, Bu? Kalau tanda koma itu pembaca itu sama berhenti sebentar lalu kembali melanjutkan. Hanya saja durasi berhentinya, lama berhentinya itu lebih lama tanda titik daripada tanda koma. Kalau tanda koma itu sebentar, begini misalkan. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Nah, kan dari teksnya. Dari waktu berlalu ada tanda koma, lalu anak laki-laki itu tumbuh dewasa, titik. Nah, dari titik ke suatu hari itu membacanya tidak. Waktu berlalu anak laki-laki itu tumbuh dewasa, suatu hari ia datang kembali. Bedakan dengan waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali.
Berbeda kan? Nah, itulah fungsinya tanda titik dan tanda koma. Jadi, biasakan Ananda jika membaca itu tanda titik dan tanda komanya jangan ditabrak. Ya, biasakan belajar dari sekarang. Gitu. Nah, kita lanjutkan ke halaman 4. Halaman 4, di sini Ananda disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dongeng yang tadi sudah Ananda baca. Tuh, situ ada pertanyaannya ada 5. Siapa teman pohon apel? Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Dan terakhir, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Di sini Ananda cari jawabannya itu di teks dongeng ya. Jangan dulu minta bantuan ayah atau bunda. Coba Ananda baca dulu, baca lagi. Misalkan, siapa teman pohon apel? Dilihat, pohon apel punya teman nggak ya? Punya teman. Oh punya, temannya siapa? Nah itu Ananda sebutkan di situ. Lalu apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Perasaan pohon apel gimana ya saat main sama temennya ini tadi? Aku baca kok gitu. Kalau misalkan bacanya gimana? Bacanya dari awal, dari dahulu kala gitu. Kalau misalkan Anda sudah mendapatkan jawabannya, oh itu berarti jawab. Nanti nomor 3 begitu lagi, dari dahulu kala, begitu. Nanti ketemu jawabannya baru ditulis seperti itu selanjutnya. Mengerti ya? Lanjut. Kita lanjut ke halaman 6. Kita buka halaman 6. Nah, di situ. Dayu katanya meletakkan daun di 2 kotak. Ini sudah ya. Dayu meletakkan daun di 2 kotak. Di 2 kotak katanya ya. Ini kotak ke-1 sama kotak ke-2. Misalkan ini mah ya. Terus di kotak 1 itu ada 15. Di kotak kedua itu ada 35. Nah, Dayu menghitung semua daun kering. 15 ditambah 35 berapa? Dihitungnya ke bawah ya. 15 dulu ya. 15 tambah 35. 5 ditambah 5, 10. 1 naik ke atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 3, 50. Begitu. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya sama? Nih, posisi kotak ini akan ditukar nih. Nih, posisinya akan ditukar ke sini. Ya. Jadi, ini maaf. Ini hapus ya. Terlihat kan? Misalkan ini 2, 35. Di sini 15. 1. Berapa tadi? 35 ditambah 15. Hasilnya berapa? Sama atau tidak? 35 ditambah 15. 5 tambah 5, 10. Ini seperti kali. 10, nolnya di sini, satunya dibawa ke atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. 50. Wow. Kalaupun posisinya dirubah, hasilnya tetap sama. Kenapa coba? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Nah,
ini yang tadi dimaksud dengan pertukaran penjumlahan. Kenapa disebut pertukaran? Karena di atas itu. Karena 15 ditambah 30, 35 ya. 15 tambah 35 sama dengan 35 ditambah 15. Hasilnya 50. Sifat pertukaran itu seperti itu. Mau dipindah tempatkan pun hasilnya tetap sama. Ini angkanya kan sama, cuman beda posisinya saja. Begitu. Kita coba lagi. Misalkan seperti di contoh katanya 120 ditambah 500. Berapa hasilnya? Sekarang pindahkan 500 ditambah 120. Berapa? Setelah itu jadi 120 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 120. Ini disebut pertukaran penjumlahan. Itu disebut pertukaran penjumlahan. Jadi untuk yang di bawahnya ini tidak usah dijumlahkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada di atasnya sudah dijumlahkan begitu. Yang atas ini hanya untuk membuktikan bahwa 120 ditambah 500 sama dengan 500 ditambah 120 hasilnya begitu. Nah, yang ditulis itu sifat pertukaran itu seperti ini. Jika dipindah tempat itu tetap sama hasilnya. Misalkan 1 tambah 2 itu 3 kan. Sekarang 2 ditambah 1 3 juga. Gitu sifat pertukaran. Gitu. Nah, Ananda coba latihan halaman 7. Gitu ya, halaman 7. Setelah Ananda mengerjakan halaman 7, setelah Ananda mengerjakan halaman 7, mari kita bernyanyi di halaman 9. Halaman 9, ayo kita bernyanyi. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu.
setelah bernyanyi, Ananda coba pola irama. Masih ingat pola irama yang di tema 1? Ibu hapus ini ya. Pola irama itu yang menggunakan pendek, panjang. Pendek, panjang. Kalaupun tidak bisa menggunakan ini, Ananda bisa menggunakan titik dan nah begitu ya. Tuh, misalkan cemara pohon. Gimana ya tadi lagunya, lupa. Cemara pohon ramping misalkan. Cemara pohon ramping. Ini kan ada notnya ya, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5.43. Titik 4, 3, 2. Nih, terus apa? Cemara pohon. Cemara pohon ramping. Nah, kalau Ananda lihat dari not angkanya nih, yang not angka yang ini namanya not angka. Ada lagi nanti namanya not balok, cuman kita tidak belajar sampai not balok, kita belajar dulu not angka. Kita lihat nih yang satu ini. Kalau dilihat dari ini panjang atau pendek? Ini pendek, ini nggak sampai sini. Nah, ini tuh pendek. Nah, ini juga cemara po, ini juga pendek-pendek. Nah, hon lebih panjang kan? Hon berarti ini panjang. Ram ini pendek lagi, salah, seperti panjang, pendek lagi. Nah, pink nih titiknya P2, berarti ini panjang. Begitu lihatnya dari angka yang atasnya. Ini kan ini cemara nih, marapo itu kan 1, 1, 1, berarti itu pendek gitu. Terus hon ini ada 2, berarti itu panjang. Walaupun ini bukan yang sebelahnya juga ada 2, gimana? Nah, yang sebelahnya itu tetap 1 dihitungnya karena ada garis ini yang di atas. Ini garis di atas ini memberitahu bahwa atas itu 1 nada. Nah, ini setengah, ini setengah, ini setengah, jadi 1. Gitu. Nah, untuk selanjutnya Ananda silahkan lanjutkan pola iramanya seperti apa. Pola iramanya seperti apa? Nah, ditulisnya di mana, Bu? Kan tidak cukup di situ, di kertas lembar boleh, di buku tematik juga boleh. Ya, dan ingat, panjang dan pendeknya pola harus terlihat. Ya, jangan sampai misalkan, Bu, itu maksudnya panjang tapi bentuknya sama seperti yang pendek. Gitu. Oke, saya selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Ananda mengerti pembelajaran hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, jangan lupa dilaporkan kepada Bu Guru. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Kita ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.